Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang wirid Zuhur yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sambungan dari pengajian kita pada 2 minggu yang silam, berbicara tentang kesabaran. Adapun judulnya pada siang ini adalah macam-macam kesabaran. Macam-macam kesabaran. Seseorang bertanya kepada Rasul tentang sabar. Su'ila anis sabri. Jadi seseorang bertanya kepada Rasul tentang sabar. Faqala, lalu Rasul menjawab, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4. Jadi sabar itu ada 4. Jadi tipe kesabaran itu ada 4. Yang pertama, awal wasafu inda sadamatil ula. Sabar yang pertama adalah sabar ketika mendapat pukulan pertama. Yang kedua, wasabru inda awra'il faraid. Sabar menunaikan apa yang diwajibkan Allah. Yang ketiga, wasabru ala jitinami maharimillah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Yang keempat, wasabru alal masaib. Sabar ketika menghadapi cobaan atau musibah. Jadi seseorang itu bisa dikatakan memiliki kesabaran apabila dia mampu sabar dalam 4 hal ini. Yang pertama adalah awal wasabru inda sadamatil ula. Sabar yang pertama adalah sabar ketika mendapat pukulan pertama. Apa maksudnya ini? Bagaimana reaksi kita di saat kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak kita ingini? Sesuatu yang memang kita tidak harapkan. Hal yang sederhana saja. Kita bertamu ke tempat kawan lama kita. Dulu dia sama sekolah, senang bergurau dengan kita, senasib sepenanggungan. Ternyata sekarang dia sudah sangat kaya, punya kedudukan. Tentu dengan percaya diri kita ke rumah dia. Harapannya bagaimana? Dia masih seperti yang dulu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia sedikit cuek, dia sedikit pendiam, tidak sesuai dengan harapan kita. Orang yang sabar pikirannya positif. Boleh jadi dia sedang sibuk karena usahanya, karena hartanya. Positif. Saya tidak perlu tersinggung. Saya tidak perlu sakit hati. Tapi kan jarang seperti itu. Orang yang sabar seperti itu. Tapi yang sering terjadi apa? Negatif. Mentang-mentanglah kayu gini. Nah, ya kan? Langsung kan? Mentang-mentang laba pangkat gini. Langsung sombong. Nah, ini. Langsung berperasaan negatif, berpikiran negatif. Ini yang tidak sabar. Karena kan kita tidak tahu yang sebenarnya. Karena dia sudah seorang pimpinan, dia seorang yang memiliki kekayaan yang banyak atau bos dalam satu usaha, tentu dia sudah sibuk. Mampu tidak kita berpikir positif waktu itu? Sehingga perasaan kita positif, pemikiran kita positif.
Itulah orang yang sabar. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Hati-hati itu, tenang itu dari Allah. Emosional itu dari setan. Jangankan itu, kita belanja ke toko orang. Kita akan merasa pembeli adalah raja. Lalu sampai di toko orang, orang itu cuek saja. Kita udah pilih-pilih kainnya atau pilih-pilih barangnya, dia cuek saja. Ser, hati kita kan? Ya kan? Kita waktu itu berperasaan negatif, berpikiran negatif atau sebaliknya. Jadi orang yang senantiasa berperasaan negatif dan positif, itulah orang yang sabar. Atau yang lebih dahsyat lagi, kita bawa mobil, jalan sempit, macet, karena situasi kondisi jalan banyak longsor. Tentu udah berebut di jalan buka tutup. Lalu tanpa sengaja bergeser mobil. Kalau yang tidak sabar kan langsung emosi, langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau bahasa awaknya ndak pamatuang, kira-kira model itu kan. Ndak tes sangsim dulu, langsung spontan. Padahal siapa yang ingin tabrakan? Tidak ada yang ingin, dia tidak ingin, kita tidak ingin. Harusnya kan dicari solusinya bagaimana. Ndak perlu marah-marah. Tapi apa yang terjadi? Kedua-duanya mengeluarkan power dia. Ndak tahu kamu siapa saya. Di saat itulah menguji apakah kita orang yang sabar atau tidak. Kenapa? Tidak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak satu cobaan pun yang terjadi melainkan terjadinya atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Ada hikmah di balik peristiwa itu. Nah, jadi kalau kita ingin menguji kita ini orang yang sabar, reaksi pertama kita di saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, negatif atau positif. Ya kan? Kita kan sering dengan power kita, tidak tahu bang si Aden. Nah, kadang-kadang kan begitu. Di saat itulah kita tergolong orang yang tidak sabar. Padahal dua-duanya tidak ingin bermasalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasabru inda ara'il faraid. Sabar yang kedua adalah sabar ketika menunaikan apa yang diwajibkan Allah. Berbisnis kan wajib, bekerja kan wajib. Tapi yang lebih wajib dari itu kan ada. Yang lebih wajib itu ada, yaitu perintah Allah. Berkumandang azan. Hayya 'alas shalah, kata Ustaz Ali kan. Hayya 'alal falah. Cepat salat cari kemenangan. Artinya apa? Tinggalkan wazarul bay', tinggalkan jual beli kita dulu. Jadi orang yang datang sekarang ini dengan kesibukannya adalah orang-orang yang sabar. Kita sedang bekerja, kita sedang rapat, kita sedang berbisnis, kita sedang bercerita, kita sedang bersenda gurau. Berani kita meninggalkan semua itu walaupun kita sedang senang karena panggilan Allah. Itulah sabar kedua itu. Yang terjadi kan sering Galih sedang rami. Nah, ya kan? Galih sedang rami. Carito sedang lama. Olahraga sedang mancandu. Nah, cerita sedang menyenangkan hati kita. Di saat berkumandang azan,
Berani tidak kita meninggalkan kesenangan kita itu? Itulah orang sabar. Kita kan sedang memang sering diuji, apalagi dengan hobi kita. Bintang kita pemain bola main, berkumandang azan. Bintang kita pebulu tangkis main, berkumandang azan. Berani tidak kita tinggalkan itu dulu, lalu perintah Allah yang kita dahulukan. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan keluargamu melalaikan kamu kepada Allah. Itu sabar yang kedua. Sederhana kalau jadi orang sabar. Berani meninggalkan agenda kehidupan kita, agenda dunia kita demi panggilan Allah. Karena ibadah ini tidak menghalangi rezeki, bahkan menambah percepatan rezeki. Yang ketiga, wasabru ala jitinami maharimillah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Sabar menjauhi apa yang diharamkan Allah. Contoh nih, kita ingin jual mobil. Mobil kita sudah hampir laku. Tapi kalau kita ceritakan kekurangan-kekurangan mobil kita yang fatal, boleh jadi tidak jadi jual beli. Nah, berani tidak? Tidak jadi transaksi demi kejujuran. Barang kita sudah jelas KW. Karena dia tidak tahu, kita bilang ini adalah original. Jadilah kejujuran. Kita bisa memainkan data. Kita bisa menipu orang. Ini keahlian kita. Kesempatan ada, kemampuan kita ada. Tapi sesuatu yang dilarang oleh Allah, berani tidak meninggalkan. Kita mau bikin rumah, kok kesempatan proyek, kalau jujur tidak dapat. Kita mau nukar mobil, kita mau beli motor, kita mau jalan-jalan dan segala macam. Apalagi berangkat umroh dan haji. Bayar sajalah sekian, naik porsi kita. Menzalimi orang untuk ibadah. Coba. Jadi orang yang sabar itu bagaimana? Walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia punya kesabaran, walaupun dia punya keinginan, tapi caranya tidak benar, dia berani mundur. Kalau harus berdosa biarlah indah. Nah, kira-kira begitu. Kalau harus berdosa biarlah indah. Saya mencari ridha Allah. Bukan saya tidak butuh jabatan, bukan saya tidak butuh harta benda yang banyak, tapi ini tidak dibenarkan. Ini dilarang oleh Allah. Ada cerita. Anak kita mau masuk kerja, tes lain sudah selesai, tapi kata sang penerima, bayar 100 juta, saya jamin anak bapak bekerja. Kan diuji itu. La'anallah rasi wal murtasi waras. Dilaknat oleh Allah yang menyogok, yang menerima atau perantara. Kadang-kadang kita akan membenarkan. Onde gini Ustaz, kalau ndak mau itu ndak dapat kerja anak. Kalau ndak mau itu ndak manang wak proyek. Disitulah ujiannya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan keluargamu adalah fitnah, ujian. Fahzaru, hati-hati. Kita sudah ibadah nih, tapi sering terjebak dengan hal-hal seperti itu. Itulah orang sabar itu. Di saat punya kemampuan, berani dia menolak. Kenapa? Karena tidak benar. Dan yang terakhir, wasabru alal masaib. Sabar ketika berhadapan dengan cobaan. Dia tidak merasakan cobaan itu adalah suatu azab, karena dia bukan orang yang engkar. Dia tidak merasakan cobaan itu adalah suatu teguran, karena dia bukan orang yang lalai, tapi dia rasakan itu adalah ujian untuk menjemput nikmat yang lebih baik. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin. Allah uji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan tabenda, dengan diri-diri, dengan buah-buahan dunia. Tapi ujung ayatnya, beri kabar gembira orang yang sabar. Artinya apa? Orang yang beriman diuji untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik. Jadi dia menghadapi cobaan itu bukanlah suatu penderitaan, bukanlah suatu teguran, tapi ujian untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik. Nah, itulah kriteria sabar itu. Sabar ketika mendapat pukulan pertama, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan sabar ketika berhadapan dengan cobaan atau musibah. Semoga kita adalah orang-orang yang sabar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, lalu Allah berikan kesempatan husnul khatimah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.